Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, apa kabar? Bertemu lagi dengan saya Renada Ramadhani dari kelas 10 BDP 2, nomor absen 21. Di sini saya akan menjelaskan materi saya mengenai meningkatkan produktivitas dan kualitas kerja. Mari kita simak materi berikut ini. Jadi, mengapa harus terdapat produktivitas tim? Ya, karena produktivitas tim menjadi salah satu faktor penentu untuk mencapai kesuksesan perusahaan. Oleh karena itu, penting bagi perusahaan untuk mengelola tim dengan efektif agar menciptakan suasana serta lingkungan kerja yang baik dan mendukung produktivitas perusahaan. Lalu, mengapa harus terdapat kualitas kerja? Kualitas kerja merupakan suatu hasil yang dapat diukur dengan efektivitas dan efisien suatu pekerjaan yang dilakukan oleh sumber daya manusia atau sumber daya lainnya dalam pencapaian tujuan atau sasaran perusahaan dengan baik dan berdaya guna. Aktivitas dan kualitas perusahaan. Yang pertama, bangun lingkungan kerja yang baik. Yang kedua, perbaiki cara komunikasi. Yang ketiga, berikan pelatihan atau training. Yang keempat, atur jam kerja efisien. Yang kelima, pengawasan dan evaluasi secara berkala. Yang keenam, berikan reward. Yang ketujuh, fokus dalam strategi dan tujuan perusahaan. Yang pertama, bangun lingkungan kerja yang baik. Perusahaan bisa memulai dengan membangun lingkungan kerja yang baik, aman, serta kondusif. Hal ini bisa dimulai dari memberikan fasilitas kerja yang memadai kebutuhan karyawan. Hal ini menjadi penting karena kelengkapan fasilitas akan berkaitan langsung dengan kinerja karyawan di perusahaan tersebut. Selain itu, perusahaan juga bisa membangun sistem kerja yang memadai sehingga meminimalisir pekerjaan manual guna menunjang peningkatan produktivitas karyawan. Yang kedua, perbaiki cara komunikasi. Dalam beberapa permasalahan yang ada, produktivitas perusahaan biasanya berjalan tidak efektif ketika atasan kurang berkomunikasi dengan karyawannya. Maka, dari itu penting bagi atasan untuk sering melakukan komunikasi langsung dengan karyawannya. Dengan hal ini, atasan bisa mendengar aspirasi, keluhan, atau hambatan yang terjadi di dalam operasional perusahaan. Dengan adanya komunikasi, karyawan bisa merasa dihargai dan atasan bisa memberikan solusi untuk permasalahan yang ada agar bisa mencapai tujuan atau target yang telah ditentukan oleh perusahaan. Yang ketiga, berikan pelatihan atau training. Perusahaan bisa meningkatkan produktivitas perusahaan dengan mengadakan training atau memfasilitasi untuk mengikuti training yang diadakan oleh pihak luar. Hal ini dilakukan agar kualitas SDM atau karyawan bisa meningkat sehingga turut meningkatkan produktivitas perusahaan. Pelatihan atau training akan membuat karyawan mendapatkan banyak ilmu baru yang kemudian bisa diterapkan pada perusahaan. Hal ini juga membuktikan bahwa perusahaan juga memberikan peluang kepada karyawannya untuk berkembang. Yang keempat, atur jam kerja efisien. Kelola jam kerja dengan wajar karena membiarkan karyawan bekerja lembur hingga larut malam justru akan mengurangi produktivitasnya sehingga membuat produktivitas perusahaan menjadi tidak efektif. Cara meningkatkan produktivitas yang benar adalah dengan mengatur jam kerja yang wajar namun efektif agar bisa mencapai target perusahaan. Maksudnya, tidak masalah ketika karyawan pulang lebih awal selama mereka telah menyelesaikan tanggung jawabnya pada hari itu, sehingga karyawan bisa mempunyai waktu lebih
untuk beristirahat dan menjadi produktif keesokan harinya. Yang kelima, pengawasan dan evaluasi secara berkala. Melakukan pengawasan dan evaluasi secara berkala pada karyawan merupakan salah satu cara yang cukup efektif untuk meningkatkan produktivitas perusahaan secara keseluruhan. Hal ini bisa diterapkan oleh perusahaan agar bisa selalu update mengenai kinerja karyawan, sehingga jika ada karyawan yang menyimpang dari tujuan perusahaan, bisa segera diarahkan oleh atasan. Yang keenam, berikan reward. Memberikan reward kepada karyawan dirasa cukup efektif untuk meningkatkan motivasi kerja karyawan sehingga berdampak baik pula pada produktivitas perusahaan. Reward biasanya diberikan kepada karyawan yang berprestasi sebagai apresiasi atas keberhasilannya. Reward bisa diberikan dalam bentuk kenaikan gaji, bonus, trofi atau sertifikat, atau bahkan kenaikan jabatan. Hal ini juga dilakukan agar karyawan merasa dihargai serta diapresiasi oleh perusahaan, sehingga nantinya karyawan akan lebih termotivasi untuk bekerja lebih baik. Yang terakhir, fokus pada strategi dan tujuan perusahaan. Fokus pada strategi dan tujuan perusahaan sehingga segala upaya yang dilakukan tetap sejalan dengan tujuan yang telah ditetapkan perusahaan sebelumnya. Sekian materi dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.